Baik teman sekalian, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, nomor 9, integral cos pangkat 4 x dx. Saya rasa ini ini juga mirip dengan nomor sebelumnya. Jadi ini cos pangkat 4 ini sudah cukup dekat ya dengan bentuk identitas, yaitu cos kuadrat. Maka strateginya adalah cos 4 ini kita bawa ke bentuk cos kuadrat. Jadi integral cos kuadrat dikuadratkan lagi, kan begitu ya, dx. Kemudian cos kuadrat ini kita bawa ke bentuk identitas yang lebih sederhana, itu cos ax gitu ya, atau sin ax. Nah, dari definisi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, cos kuadrat x itu ini sama dengan 1 plus cos 2x per 2 gitu ya. Sehingga kita bisa substitusikan 1 per cos 2x per 2 ini ke bentuk cos kuadrat nih, sehingga menjadi integral 1 plus cos 2x per 2 dikuadratkan. Kita kuadratkan, ini setengahnya kuadrat jadi seperempat, keluar integral. Ini menjadi kuadrat jadi 1 kuadrat 1, 2 kali 1 kali cos 2x, 2 cos 2x kali cos kuadrat 2x nya. Ya, ini sudah menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Kita lihat integral dari ini, kita mudahnya kita integralkan ya, per suku ya. Kita bawa sini seperempat kali integral 1 kali dx, integral dx, 2 cos 2x dx, integral 2 nya keluar, cos 2x dx plus dikalikan dx cos kuadrat 2x dx. Kemudian kita selesaikan integral dx ya, bisa saja x. Kemudian sin 2 cos 2x ya. Cos 2x ini integralnya ya sinus 2x kali setengah. Seperti ini. Kenapa setengah ya? Ini karena ini 2x, jadi kan 1/2. Kalau sini cos x berarti sin x, karena sini cos 2x sin 2x kali setengah. Kemudian integral cos kuadrat 2x dx ya. Lagi-lagi ini muncul cos kuadrat ya. Ini harus diubah ke bentuk yang lebih mudah diselesaikan, yaitu kalau ini cos kuadrat x sama dengan 1 cos 2x per 2, maka cos kuadrat 2x jadi 1 plus cos, iya betul, 4x per 2 ya, ini 1, ini 2x, kalau ini 2 berarti sini 4x gitu ya. Sehingga ini menjadi nilai integral ini menjadi cos kuadrat 2x, jadi integral 1 plus cos 4x per 2 dx, setengahnya keluar dari integral. Kemudian integral dx itu adalah x, integral cos 4x berarti 1/4 sin x, karena kalikan setengah menjadi 1/8, adalah seperti ini. Jadi hasil dari ini integral cos kuadrat 2x adalah setengah x plus 1/8 sin 4x. Sehingga kalau kita jadikan 1, sini menjadi hasilnya adalah 1/4 kali x plus c1 plus ini setengah hilang dengan 2 sin 2x plus c2 plus setengah x plus 8 sin 4x plus 3 ya. Sehingga dengan mudah kita kalikan saja 1/4 x di sini ada setengah x, kalau dijumlahkan menjadi ya 3/8 x 3/8x 1/4 sama ini ya 8, ini 8
dikalikan seperempat juga, ini dikalikan seperempat, jadi ini aslinya ada seperempat X plus seperlapan ya. Seperempat tambah seperlapan jadi ya 3/8, lompatnya jadi 2/8, ini jadi seperlapan, jadilah 3/8 X, kemudian seperempat kali sin 2X, seperempat kali seperlapan di sepertiga 2 sin 4X. Jadi inilah akhir penyelesaiannya. Saya kira tidak rumit ya, tidak rumit, hanya kita perlu hati-hati dalam step-step penyelesaiannya. Baik, berikutnya adalah nomor 10. Integral 1/akar X kuadrat min 1 dx. Maka untuk menyelesaikan ini kita harus merujuk kepada tabel ya, tabel substitusinya kita bagi bentuk sini. Ini X kuadrat min 1, berarti bentuk yang ini. Substitusinya adalah secant theta. Secant theta untuk substitusinya. Kita buat ke sini. A-nya adalah 1, dx nya secant theta, dx nya sama dengan secant theta tangen theta ya, d theta. Kemudian kita masukkan persamaan 10 ini, soal nomor 10, sehingga kita tuliskan menjadi dx nya adalah secant theta tangen theta dibagi x nya disubstitusikan secant kuadrat min 1. Dari definisi trigonometri, secant kuadrat theta minus 1 itu adalah nilai sama dengan tangen theta, karena dikuadratkan sehingga tinggal tangan coret tangan, sehingga integral secant theta di theta gitu ya. Baik, untuk menyelesaikan integral secant theta ini tidak bisa langsung ya, tidak langsung bisa diselesaikan, tapi kita perlu strategi penjabarannya sehingga bisa diselesaikan. Caranya bagaimana? Menjabarkan itu tidak bisa sembarangan, kita harus menjabarkan sedemikian hingga dekat atau sesuai dengan identitas trigonometrinya yang terkait dengan secant dan tangen. Jadi untuk bebas, substitusinya bebas. Ini hanya yang kita berikan sini hanya contoh ya, contoh untuk membawa bentuk secant ini menjadi lebih bisa diselesaikan. Misalnya kita punya definisi trigonometri yang dekat dengan secant. Misalnya secant theta plus tangen theta. Kalau kita bagi dengan secant theta plus tangen theta, maka ini 1. Jadi sebenarnya ini tidak merubah nilainya. Artinya integral secant theta kali dalam kurung ini sama dengan ini. Kemudian kita kalikan secara suku masing-masing, jadi ini secant kuadrat per secant theta tangen theta per secant theta plus tangen theta. Kemudian kita substitusikan dengan U ya. Kalau kita secant theta plus tangen theta itu sebagai U, maka turunannya diferensial dari U adalah ya, turunan secant theta tangen theta plus secant kuadrat theta di theta ya, turunannya, sehingga integral ini bisa dituliskan secant kuadrat theta plus secant theta tangen theta ya, di theta. Kita lihat di sini secant kuadrat theta, secant theta tangen theta di theta, ini adalah du ya, ini adalah du, ini adalah u ya, menjadi integral du per u ya. Silakan dicermati nilai ini, ternyata secant kuadrat theta secant theta tangen theta di theta dan nilai sama dengan du ya, ini adalah u, sehingga integral du per u ya mudah sekali jadi ln u plus c gitu. Ini hasilnya. Sementara U-nya sendiri adalah secant theta plus tangen theta, atau hasilnya sama dengan
ln sekant theta plus tangan theta plus t. Tadi begini, kita harus kemudian mengkonversi bentuk theta ini ke dalam bentuk x ya. Karena ini pernyataannya soalnya dalam x. Ini harus dinyatakan dalam x. Bagaimana ya, kita lihat definisinya. X itu adalah sekant theta. Bagaimana caranya? Sekant itu apa sih? Sekant itu sepercos. Sepercos itu x. Sepercos adalah x. Sementara cos itu sendiri adalah garis samping per garis miring. Berarti ini dibalik ini. Sepernya ini. Jadi menjadi garis sampingnya itu garis samping per garis miring ya, bukan garis samping. Kalau cos itu kan garis samping per garis miring. Jadi dibalik menjadi garis miring itu sama dengan x per garis sampingnya 1. Ya, x ini kan sebenarnya x per 1. X ini punya garis miringnya, garis sampingnya adalah 1. Seperti ini. Coba cek cos theta-nya per x ya kan, kebalikannya ya. Oke. Berarti sekarang sekant theta-nya adalah sama dengan x. Ini. Bagaimana dengan tangennya? Tangennya kan berarti garis depannya, sisi depannya per garis sisi sampingnya. Jadi akar x kuadrat min 1. Kenapa? Ya ini dari Pitagoras kan. Ya. Maka tangennya adalah akar x kuadrat minus 1. Sehingga dengan mudah kita masukkan ke sini. Dan x plus akar x kuadrat min. But don't be worry, ini jarang-jarang case-case seperti ini ya di teknik ini ya. Ini sekedar untuk perluasan wawasan ya. Bagaimana kompleksnya untuk integral trigonometri. Silahkan dicermati. Kalau belum jelas ya, diulang-ulang lagi videonya. Kalau perlu kita bahas di grup atau bisa ke WA saya atau ke grup ya.